Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Wanda, silakan pimpin doanya. Doa mulai. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Garuda Pancasila. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, dan pembelajaran kita. Ya, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita kemarin? Tentang globalisasi. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari globalisasi dalam bidang sosial, nah pada pagi hari ini kita akan mempelajari globalisasi dalam bidang ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, nanti anak-anak diharapkan dapat menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Pembelajaran ini akan dilaksanakan tatap mukanya dalam Zoom seperti ini. Lembar kerjanya akan Ibu kirimkan melalui WA. Evaluasinya dalam bentuk kuisis. Ibu mempunyai peraturan dalam pembelajaran pertama. Selama proses pembelajaran, anak-anak diharapkan untuk menghidupkan kameranya. Sikap kalian akan Ibu nilai untuk penilaian proses. Di sini ada tulisan apa? Globalisasi menembus ruang dan waktu. Tahu nggak arti dari ini apa? Globalisasi menembus ruang dan waktu. Globalisasi membuat setiap orang dapat mendapat informasi dari manapun, bisa berinteraksi dengan siapa saja tanpa batas, dengan orang dekat atau yang sangat jauh. Ya. Nah, anak-anak di sini ada gambar apa ini ya? Kapal. Kapalnya membawa apa? Membawa barang-barang. Nah, kenapa sih barang-barangnya itu kok dibawa pakai kapal? Mau mengimpor dan mengekspor. Ini kira-kira barangnya dari mana? Dari luar negeri, Bu. Dari luar negeri. Nah, Luar negeri. barang dari luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia. Nah, barang dari Indonesia bisa nggak sampai ke luar negeri? Ya, online shop itu merupakan salah satu contoh globalisasi. Nah, dengan adanya internet itu, anak-anak seolah-olah dunia itu tidak ada batas. Tidak ada batas ruang dan waktu. Salah satu pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi adalah kemudahan untuk melakukan kegiatan perdagangan antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat keberagaman di sekitar lingkungan kita? Menghormati dan menghargai. Nah, di sini ada globalisasi dunia tanpa batas. Silakan, siapa yang mau membacakan? Sutia, silakan Sutia. Sembari Sutia membacakan teks globalisasi, yang lainnya juga menyimak sambil menganalisis apa sih isinya dari teks globalisasi tersebut. Globalisasi dunia tanpa batas. Globalisasi sebuah kata yang Terima kasih Sutia. Yang lainnya sudah membaca, menyimak, dan menganalisis? Sudah. Bu. Nah, nanti anak-anak tuliskan informasi penting apa yang terdapat dalam teks globalisasi dunia tanpa batas ini. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, Bu. Kemarin kan bahan ajar sudah Ibu bagikan, sudah dibaca? Sudah. Nah, di situ ada cara untuk menemukan informasi penting dalam sebuah. Ini ada LKPD 1. Nah, kegiatannya memberi informasi berdasarkan gambar. Petunjuknya, yang pertama perhatikan gambar berikut. Akan Ibu kirimkan LKPD ini melalui WA. Silakan nanti anak-anak buka di WA, terus dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Sekarang kita bahas sama-sama. Nah, yang kotak pertama ini merupakan gambar yang mana? Yang globalisasi, Bu. Kenapa? Ketiga. Kenapa kok dipilih yang 3? Di dunia tanpa batas. Ya, yang kedua. Gambar 2. Gambar Bu. Gambar 2, Bu. Ya, alasannya Iya. kenapa memilih gambar kedua?
Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Tara, silakan. Globalisasi membuat setiap orang dapat mendapat informasi dari manapun. Nah, tadi di awal sudah Ibu jelaskan globalisasi itu berpengaruh dalam bidang Ekonomi. sehingga terjadi apa? Keberagaman kegiatan ekonomi. Ya enggak? Beragam enggak kegiatan ekonominya? Ya. Iya, Bu. Silakan anak-anak menganalisis keberagaman kegiatan ekonomi. Sekarang amati lingkungan di sekitar anak-anak. Coba, ada kegiatan ekonomi apa saja di sekitar lingkungan anak-anak tersebut? Menjual sayur, tukang ojek, Bu. Petani, ada apa lagi? Menjual sayur. Nah, kegiatannya beragam nggak? Beragam. Mengapa ke ekonomi setiap orang itu beragam ya? Terus apa saja yang mempengaruhi keberagaman ekonomi? Terus manfaatnya keberagaman ekonomi tersebut apa? Ibu minta untuk menuliskan keberagaman ekonomi di sekitar tempat tinggal anak-anak. Kemudian anak-anak bisa membuka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan kemarin. Ya, silakan anak-anak berdiskusi. Mengapa sekarang beragam? Itu karena kemampuan manusia berbeda dalam mengelola konsumsi atau produksi sumber daya alam. Terus siapa yang mau menanggapi? Aku, Bu. Ya, Karena kebutuhan mereka ada lain-lain, misalnya. nah sekarang pertanyaan yang terakhir. Apa manfaat keberagaman ekonomi tersebut? Kita bisa memenuhi kebutuhan pokok dan aktivitas di luar rumah. Jadi ada banyak sekali manfaat. Bagaimana kalau kegiatan ekonomi itu cuma ada satu saja? Kita tidak dapat memenuhi Kebutuhan keluarga kita, Bu. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan? Karena kebutuhan mereka ada lain-lain, misalnya ada orang miskin, dia tidak bisa menjadi tukang ojek, dia bisa menjadi tukang sayur. Kita tidak boleh sombong dan menghina, dan juga kita harus bersyukur karena masih dapat makan dan bekerja. Apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? tentang globalisasi. Nah, jadi hari ini kita telah mempelajari tentang globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, ini globalisasi itu berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan. Ini selanjutnya ada refleksi. Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Globalisasi Yang kedua, kesulitan apa yang anak-anak alami pada saat mempelajari materi hari ini? Ibu ada tugas untuk anak-anak dalam bentuk puisi, akan Ibu kirimkan linknya melalui WA. Untuk pagi hari ini Ibu memberikan apresiasi yang begitu besar untuk anak-anak yang sudah aktif dalam pembelajarannya, ya. Terutama Insira dengan Tara, Ibu kasih 2 jempol untuk kalian. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Nah, pada pembelajaran selanjutnya itu akan kita lanjutkan lagi. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentang globalisasi dalam bidang sosial. Pesan Ibu, rajin-rajinlah belajar, karena dengan belajar anak-anak menjadi tahu. Nah, pada musim COVID pandemi seperti ini, tetap lakukan protokol kesehatan. Siapkan doanya dulu. Nah, doa penutup pembelajaran tadi si Wanda. Silakan. doa mulai. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat. Itu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.